Shalom, saya percaya pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Waktu Tuhan yang begitu indah untuk kami semua. Sebelum Ibu Kris mau sampaikan firman Tuhan, Ibu Kris minta semua masuk dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk kami berkumpul, kami bisa menikmati firman-Mu. Kami percaya firman bukan hanya kami dengar saja, tapi kami bisa jadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya pada sore hari ini firman akan ditabur di rohani kami yang sehat, sehingga kami menjadi kuat, kami memuliakan Engkau, menjadi kesaksian yang baik untuk orang lain. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sini, Roh Kudus Engkau bekerja menolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini saya akan membawa firman Tuhan untuk menyampaikan tentang garam, ya, garam. Di firman Tuhan kita baca di Markus pasal 9 ayat 50, ya. Injil Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, jadi apa artinya firman tentang garam ini? Garam ini ada hubungan dengan kesaksian hidup kita, ya, kesaksian hidup kita. Di firman Tuhan mengatakan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Artinya dalam kesaksian hidup kita itu kita harus memancarkan kemuliaan Allah, kita harus memberikan contoh sehingga orang bisa melihat, oh ternyata ini ada Tuhan di dalam hidup orang ini, ya. Nah, sekarang kita mau lihat sifat-sifat dalam garam itu apa. Kita melihat sifat garam itu, kita lihat, ya, dia krem, ya, kalau belum di pemutih dia agak krem. Saya pernah pelayanan di Bima, ya. Di Bima itu ada satu tempat itu mereka mengolah garam. Ternyata mereka bersihkan air garam itu ditaruh satu tempat, mereka jemur air garam itu. Dengan waktu singkat, ya, lama-lama air asin itu menjadi garam, ya, yang sudah beku atau sudah keras, mereka angkat garam itu taruh di dalam karung. Nah, garam itu warnanya putih atau krem, ya. Di firman Tuhan mengatakan kita kalau mau menjadi kesaksian hidup baik seperti garam putih, kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu bukan karena orang lain baru kita hidup kudus. Hidup kudus itu adalah otomatis hubungan hati kita, batin kita dengan Tuhan. Ya, kalau orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setiap hari dia membaca firman Tuhan, dia pasti menjauhkan dosa. Dia pasti hidup kudus di dalam Tuhan. Ya, hidup kudus itu dia tidak berani melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Misalnya menipu, membohong, curang, dia tidak akan lakukan, ya. Dia lakukan selalu yang baik di hadapan Tuhan, yang kudus, karena Allah itu kudus, kita harus kudus, ya. Jadi dalam kekudusan itu kita tidak mampu mau lakukan, ya. Mungkin dulu kita sudah hidup tidak benar, lalu kita mau berusaha hidup kudus. Ada seorang pemuda katakan, Ibu Kris, saya sudah komitmen dengan Tuhan, saya mau hidup kudus, ya, saya tidak mau jatuh perzinahan lagi, saya tidak mau mabuk-mabuk lagi, saya tidak mau menipu orang, ya, mungkin utang banyak nggak bisa bayar, saya tidak mau, tapi kok saya lakukan lagi. Nah,
Saya katakan jika kita pakai kekuatan kita susah bisa hidup kudus. Tapi kalau saat kita percaya Yesus hari itu, Roh Kudus sudah ada di hati kita. Peranan Roh Kudus yang menolong kita, menjauhkan kita dari dosa, menggerakkan hati kita lakukan yang baik ya. Lalu kita hidup kudus karena Roh Kudus yang kudus. Nah, kita melihat sifat garam itu ceperlarut ya. Misalnya kalau saya mau potong buah apel ya, saya harus kasih garam di dalam air. Atau saya mau potong kentang ya, itu harus kasih air garam supaya dia enggak gampang hitam ya, dia punya warna tetap awet ya. Jadi garam itu ceperlarut ya. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita bisa larut apa? Dengan siapapun kita bisa menyatu. Amin ya. Jadi kita bergaul bukan hanya orang Kristen saja. Ibu Geris kalau dia ke tempat yang jauh, siapapun ada di sekeliling saya sayang semua. Agama apapun saya pasti menghormati mereka, saya sayang mereka. Maka mereka bisa menyatu dengan saya. Jujur saja, di rumah saya yang tinggal bukan orang Kristen, juga ada orang Muslim. Dan dengan saya satu rumah, kita saling menghormati, saling menyayang, saling mengingatkan ya, mencari Allah. Nah, kita dia bisa menyatu ya. Ini garam ceperlarut ya. Kita tidak akan sombong. Orang yang gampang bisa bergaul, menyatu dengan siapapun, dia tidak sombong, dia rendah hati ya, dia rendah hati, lalu dia juga mau memberikan satu pengorbanan untuk orang lain ya. Kemarin saya ada seorang bapak, dia ada kena musibah ya, uang tidak ada, pengobatan tidak ada. Tapi kalau kita sudah menyatu menjadi satu, kita pasti susah. Kalau dia sakit, rasanya kita juga sakit. Kalau boleh apa yang ada kita ada padanya, kita memberi untuk mereka. Kalau dia makan enak, hatiku senang. Kalau dia sehat, aku juga senang ya. Kalau sudah menyatu itu indah sekali ya. Maka Tuhan mengajar kita belajar seperti garam itu gampang larut, dengan siapapun bisa cocok ya. Ada orang hari ini cocok, besok bertengkar lagi, besok baik lagi bertengkar. Aduh, capek deh ya kan. Tetapi kita melihat kalau orang yang gampang bergaul, orang yang bisa menyatu, itu pasti hidupnya bahagia. Nah, kalau terus kita melihat fungsi sifat dari garam itu apa? Memberikan rasa kepada orang lain ya. Tadi siang saya makan di satu restoran karena saya hobi masak. Jadi waktu masak saya sudah bisa rasa garam ini atau cukup atau tidak. Ternyata sambelnya itu kurang enak. Saya katakan, kamu punya sambal kurang garam ya, coba tambah lagi sedikit ya. Kalau pas ada rasa garam sedikit, itu enaknya luar biasa. Tapi ini sambalnya agak tawar ya kan. Nah, jadi ternyata garam itu kurang, kita masak apa aja nggak enak ya. Jadi garam ternyata memberikan rasa ya untuk orang ya. Nah, contoh juga dalam kehidupan kita juga harus memberikan rasa kasih kita kepada orang lain yang merasakan. Coba kalau pohon buah ya, dia berbuah mangga nggak bisa makan mangga, jeruk nggak bisa makan jeruk, tapi yang makan orang lain ya. Tuh, aduh hebat ya pohon ini, kok jeruknya kok manis ya, aduh hebat ya pohon ini sampai buahnya manis ya. Nah, itu orang lain yang rasa. Nah, dalam kehidupan kita ini juga demikian, yang rasa itu orang lain ya kan. Coba belajar, kalau kau orang yang baik, menjadi garam ya, maksudnya kesaksian di hidupmu itu
orang lain bisa merasakan. Orang itu pasti sayang. Misalnya saya mau pulang dari Manado, mau pulang ke Kalimantan, mereka bilang gini, Ibu Kris, kamu kan cuma jalan-jalan aja kan ke Samarinda. Padahal Samarinda itu tempat tinggal saya, ya kan, aku menetap di Kalimantan Timur. Tapi mereka merasa kehilangan. Mereka bilang, Ibu Kris, kamu kan cuma jalan-jalan kan, main-main saja ke Samarinda. Nanti kembali kan, ya harus cepat kembali ya. Kemarin saya telepon ada 6 orang katakan, Ibu Kris, kapan datang? Nah, kenapa? Karena mereka bisa merasakan kehadiran kita. Kita perhatikan mereka sakit, kita doakan. Ya, waktu lemah kita kuatkan. Nah, itulah kita harus perhatikan seperti itu. Jadi dalam kesaksian hidup kita ini orang bisa merasakan luar biasa, memberikan kekuatan dari Tuhan untuk dia kita doa. Sekarang kita lihat di sekeliling kita itu banyak orang susah, banyak orang miskin juga, ya. Tapi saya melihat banyak yang cuek-cuek, ya, gua lulu gitu ya. Kau ya kau, saya ya saya, pokoknya kan tidak ada urusannya. Tapi cobalah kita memberikan kasih sayang kepada sesama, kita memberkati mereka yang memang membutuhkan, ya. Ada yang memang tidak membutuhkan danamu, tidak butuh uangmu, tapi batinnya ini mereka membutuh. Ya, mereka ingin konseling, mereka ingin cerita isi hatinya dikeluarkan. Ya, kita jadi pendengar aja yang baik, apa yang dia ngomong ya kita dengar aja, ya. Tapi setelah itu hatinya lega, ya. Nah, jadi garam ini juga bisa menjadi obat luar biasa, ya. COVID ini, ya, COVID-19 ini semua orang membutuhkan garam, ya, ya, kumur supaya virusnya mati. Kalau nggak percaya, ya, kalau tengah malam kau batuk-batuk nggak bisa tidur, saya kasih resep, ya. Ambil secuil garam itu, taruh di lidahmu, lalu kamu mut pelan-pelan sampai dia larut sampai habis, ya. Setelah itu 3 hari batukmu pasti berkurang. Ternyata garam itu adalah obat, ya. Kita melihat banyak sekeliling kita membutuhkan obat, ya, obat rohani. Maka kita mau bimbing orang lain, kita punya diri, kita urus baik-baik dulu. Kesaksian hidup yang baik, rohani yang sehat, menjadikan contoh yang baik, baru kita bisa bimbing orang lain, ya kan? Orang lain, kenapa kalau kita lihat akhir zaman ini banyak orang sampai bunuh diri, putus asa, tinggalkan Tuhan, jatuh di dalam dosa, ya. Kembali lagi lakukan dosa. Kenapa? Soalnya rohaninya tidak sehat, rohaninya sakit. Hari ini kita datang, kuatkanlah mereka. Yang lemah kita doa supaya Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang sudah putus asa kita kuatkan mereka supaya ada pengharapan lagi kembali mencari Tuhan. Nah, saya percaya obat rohani yang sehat luar biasa. Aku percaya bukan kekuatan kami, ya, bukan kekuatan saya, bukan kekuatanmu, tetapi itu semua dari Tuhan. Tuhan yang lakukan, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk dia sampai dia bisa bangkit kembali, ya. Nah, fungsi dari garam itu juga bisa mengawet. Nah, saya ajarin, ya, Anda ke pasar beli telur bebek, dicuci bersih, lalu garam itu direbus, ya, dalam 1 bungkus, ya, kita ambil 3/4, isinya itu masak dengan air setengah panci sampai mendidih, baru kita sampai dingin kita masuk di dalam telur bebek, ya, direndam sampai 5 hari, itu jadi telur asin, ya. Jadi ini garam ini juga bisa bikin manisan, awetkan manisan, ya kan, bisa tahan berbulan-bulan. Garam ini juga bisa awetkan daging, ya. Kalau di Tiongkok
Kalau sudah musim dingin, mereka nggak ada makanan, tapi mereka potong itu sapi, ya, daging sapi, lalu diasapkan, lalu mereka kasih garam, ya, itu bisa tahan sampai bertahun-tahun. Ternyata garam itu bisa mengawetkan sesuatu. Hari ini Tuhan ingin kita mempunyai kesaksian hidup yang baik, bisa awet dengan sesama, ya. Tidak akan ada hubungan jelek, kita bisa awet, ya, dari muda kita hubungan terus sampai tua. Di jemaat, aduh, awet, ya. Dengan gembala kita bisa cocok, ya. Dengan majelis kita bisa dekat. Dengan sesama kita saling menompang. Yang ada mobil besar, yang mobil mewah bisa membawa orang-orang yang masuk gereja nggak ada mobil. Ayo mari ikut saya, ya. Saya ada mobil, kamu ikut. Nah, awet, hubungan kita jadi awet, ya. Yang orang yang gereja kalau ada yang mampu kaya, memberilah sedekah untuk yang tidak ada. Kita saling menolong. Saya percaya ketika hidup kita lakukan seperti itu, kehidupan kita akan saya percaya hari ini yang mendengar firman ini yang begitu singkat dan sederhana tapi menjadi berkat. Ya, jika kita belum pernah lakukan, mintalah Roh Kudus yang bekerja, mintalah dengan Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan supaya kita bisa menjadi kesaksian yang baik, memuliakan Engkau, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita memuliakan Engkau. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah pakai perumpamaan garam ini untuk menunjukkan kepada kami harus mempunyai kesaksian hidup yang baik. Jika hari ini Tuhan kami belum memuliakan Engkau, kami sering gagal, kami sering lemah, Tuhan ampunilah dosa kami. Tapi hari ini kami mau belajar lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kami mau lakukan yang sempurna di hadapan-Mu. Tanpa Engkau Roh Kudus, tanpa Engkau Tuhan Yesus lakukan, kami tidak mampu. Oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa lakukan firman Tuhan dengan baik, menjadi terang yang baik dimanapun mereka sungguh-sungguh melihat kuasa dan kemuliaan. Kami percaya Ishak dimanapun dia ada, orang pasti akan melihat kesaksian hidupnya. Bahkan musuh pun bisa bergaul baik dengan dia. Oh, banyak Yusuf pun juga mempunyai kesaksian hidup yang baik. Dia pun dilukain oleh saudaranya, disakitin, tapi dia belajar mengampuni oleh saudaranya. Kami percaya dari kesaksian hidup inilah banyak contoh dari firman mengajar kami dan harus lakukan. Kami percaya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya mendengar, tapi jadi pelaku firman yang baik. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.